Selamat malam. Jadi mohon maaf ya, panggung suara sastra akhirnya diselingi sama emak-emak yang narsis. Kita meskipun udah punya anak 2, 3, 4, tapi tetap ngaku darah. Boleh ya? Nggak dosa ya? Oke. Ruang Rahasia. Wah, puisi dari John. Mungkin aku takkan bisa menjadi alas kaki ketika kau melangkah di teriknya luka. Atau mungkin aku takkan bisa menjadi peneduh ketika hujan memaksamu tetap menepi di ruang sunyi. Tapi aku masih bisa membuatmu tersenyum di paras temaram, memberi kehangatan di gigilnya daun-daun malam, pecah cakrawala di tengah tawa, memberi warna di langit-langit asmara. Sekalipun mungkin aku takkan pernah bisa memetik cinta dari hatimu, biarkan ini menjadi rasa paling rahasia yang kutitipkan di senyum sabit bibirmu. Karena aku sebatas ilalang, tumbuh sederhana di antara keindahan bunga-bunga mawar, menikmati setiap wanginya yang terus merinai di sisi dada paling dalam. Blitar, Mei 2018, John Blitar. Untuk mendaki waktu, menari lentik jarimu, suara teduh mengobrak-abrik pertahanan relung supaku. Kau gadis senja yang bergaun jingga, kau gadis senja yang bertudung semesta. Bawalah aku terbang melayang dalam lengkung pelangi, suaramu syahdu melemparkanku ke taman sepi. Bawalah aku ke surga, ke telaga, ke dalam matamu, suaramu indah merekam baju jauh di palung hati. Wanita teman bukan aku. Karya Romeo Octavio. Aku pernah menangis di malam yang panjang, bukan karena kalah, tapi karena belajar memahami arti luka. Air mata bukan tanda lemah, itu hanya cara jiwa membersihkan debu dari tanahnya.
berkata, wanita itu harus lembut, harus tunduk, harus sabar. Aku tersenyum. Mereka lupa, kelembutan bukan berarti diam, tunduk bukan berarti menyerah, dan sabar bukan berarti berhenti melangkah. Aku pernah jatuh, sampai rasanya bumi pun ikut mengejekku. Tapi aku bangkit, karena aku tahu kehidupan tidak memberi ruang bagi mereka yang hanya ingin dikasihani. Wanita lemah itu bukan aku. Aku adalah ia yang berjalan di antara badai, dengan langkah pelan tapi pasti, yang memilih diam bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu bijak untuk membalas. Aku kuat bukan karena tidak pernah goyah, melainkan karena setiap goyah telah mengajariku cara berdiri lebih tegak. Aku hebat bukan karena segalanya sempurna, tapi karena aku belajar menerima yang tidak sempurna dengan hati yang lapang. Aku tidak ingin menjadi wanita yang diselamatkan. Aku ingin menjadi wanita yang tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab Tuhan tidak menciptakanku untuk menunggu. Tuhan menciptakanku untuk berjalan, untuk mencari, dan untuk menjadi cahaya di tengah gelap yang sering disebut takdir. Dan jika dunia berkata aku terlalu keras, biarlah. Mereka belum tahu betapa lembutnya kekuatan yang tumbuh dari hati yang pernah hancur. Romeo 10:11 2005. Bawalah melayang dalam lengku pelangi, suaramu sadu melemparkanku ke taman sepi. Bawa aku ke surga, ke telaga, ke dalam matamu. Suaramu indah merekah hati, jauh di palung hati. Puisiku untuknya, puisiku untuknya, ialah pertalian jiwa, ruang, dan waktu antara anak sungai, tanah, dan batu-batu, antara hujan dan rintiknya yang menyatu, antara lebah dan bunga yang saling merestu. Puisiku untuknya ialah peluh yang menyapa jauh, ialah rerindang yang mencipta teduh, ialah rotasi roda dan jalan tertempuh, ialah rongga dada dan kepala yang penuh. Puisiku untuknya yang berwujud semesta, tak sekedar bermesra bermain mata, tak
sekedar mutiara atau permata, tak sekedar rayuan kata-kata. Puisiku untuknya ialah segala yang tak mengenal piala, yang terpenjara pada gumpalan nirmala, yang menuntun menjadi gembala. Blitar, 7 Agustus 2017. Kecapimu kau petik untuk mendaki waktu.